eranya yang kemarin, mudah-mudahan koperasi itu sudah menjadi masa lalu kita, sehingga Bapak Ibu ini dapat bocoran. Insya Allah Kementerian Koperasi akan menjadi satu kementerian sendiri dan UMKM akan menjadi kementerian sendiri. Begitu pentingnya Kementerian Koperasi di eranya Pak Prabowo ini. Melihat ke belakang, Pak Bus itu menggunakan koperasi itu sebagai instrumen lembaga yang digunakan agar peternak itu bisa menyatukan diri. Tanpa menyatukan diri dan kepada koperasi, tidak ada artinya sebenarnya. Di kiri saya ada Ibu Syarmila dari Dewan Koperasi Indonesia. Kiprah Pak Bus ini mau kita aktualisasikan ke depan. Ini bagaimana? Apakah hanya dengan slogan-slogan koperasi adalah sokong guru perekonomian nasional, atau ada pemikiran lain? Karena Dewan Koperasi Indonesia harusnya ini menjadi motor bagi pengembangan koperasi di tanah air. Terima kasih pertanyaan Pak Teguh. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita bersama-sama hadir dalam penganugerahan tokoh Bapak persusuan tokoh nasional di masa umurnya Pak almarhum Bustami Arifin yang ke-99 tahun, dan hari ini juga kebetulan hari ulang tahun saya yang ke-54 tahun. Jadi hari ini ulang tahun saya sama Pak Bus, jadi ini berkesan sekali. Dan hari ini juga saya mendengarkan tokoh koperasi kita, salah satunya adalah Pak Bus. Saya ingin berbagi sedikit saja. Memang eranya yang kemarin, mudah-mudahan koperasi itu sudah menjadi masa lalu kita, tetapi itu tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa itu adalah spion untuk melihat masa depan. Alhamdulillah rumusan Astatita Bapak Presiden Prabowo yang akan datang, yang insya Allah akan dilantik tanggal 20 Oktober mendatang, beliau mengamanahkan penting sekali koperasi, sehingga Bapak Ibu ini dapat bocoran. Insya Allah Kementerian Koperasi akan menjadi satu kementerian sendiri dan UMKM akan menjadi kementerian sendiri. Begitu pentingnya Kementerian Koperasi di eranya Pak Prabowo ini. Harapan kita bersama, mudah-mudahan dengan rumusan Astacita, khususnya dari koperasi di Indonesia, baik itu koperasi susu, koperasi tahu tempe, dan koperasi lainnya akan bergerak, karena ada satu kementerian khusus yang menangani koperasi di eranya Pak Prabowo ini. Dan yang menarik, dalam Astacita Pak Prabowo ada program-program penting yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Jadi fardu ain nanti ini program-program yang terkait dengan pangan akan menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah ketahanan energi. Jadi nanti juga energi, hal-hal yang terkait dengan energi kita akan diharapkan bisa memandirikan ketahanan energi. Yang ketiga adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi inilah yang nanti kita akan perkuat melalui UKM-UKM, melalui koperasi-koperasi, sehingga nilai tambah atau value added dari ekonomi kita akan tercapai. Dan yang terakhir adalah industrialisasi. Insya Allah, dan fardu ain juga Pak Prabowo menekankan, Bapak Presiden kita yang akan datang ini menekankan pertumbuhan ekonomi 8%. Harapannya dengan adanya industri susu yang nantinya kita insya Allah nih, Pak Emil di sebelah kiri ini kebetulan teman saya lama, baru ketemu lagi.
insya Allah kita akan sama-sama mengembangkan industri dan hilirisasi khususnya para peternak sapi rakyat ini. Insya Allah kita bisa kembangkan ke depan dan membantu pertumbuhan ekonomi Bapak yang diinginkan 8%. Yang menjadi perhatian kenapa susu ini menjadi penting, dan ini tidak main-main. Ini tidak main-main bahwa industri susu ke depan ini menjadi keharusan buat kita, karena ketimpangan gizi oleh anak-anak kita ini menjadi perhatian semuanya. Indonesia hari ini kualitas pendidikan kita ranking 74 dari 78 negara. Ranking 74 dari 78 negara. Jadi Bapak Ibu di sini kita udah kelamaan omon-omon ini ya. Jadi kita udah kelamaan omon-omon. Udah saatnya kita harus eksekusi. Tidak lagi hanya diskusi Pak Teguh. Jadi Dewan Susu nanti boleh diskusi, kan sudah lama nih dari tahun 78 bareng sama Pak Bustanil Arifin. Tolong record yang lama itu diberikan kepada kami yang muda-muda ini di Dewan Koperasi Indonesia, sehingga menjadi referensi untuk ke depan ini kita apa kerjakan. Jadi kami tahapnya sudah eksekusi, tidak lagi diskusi, karena zaman dulu sudah banyak sekali diskusi tentang ini. Dan mudah-mudahan tinggal kita menyesuaikan dengan keadaan zaman hari ini, tinggal menambahkan digitalisasi dan juga teknologi yang berkembang hari demi hari. Harapan saya Pak, di era Pak Prabowo ini kembalinya produksi khususnya pangan di Indonesia akan menguatkan ekonomi kita, dan hari ini juga dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 bahwa income per kapita kita juga harus meningkat. Dan yang menarik hari ini income GDP kita masih di 4.700 per tahun US dollar, dibanding dengan Malaysia udah 11.000 US dollar, dibanding dengan Korea, dibanding dengan Jepang. Nah ini PR besar kita. Mudah-mudahan dengan adanya pertumbuhan kita di koperasi khususnya membantu nanti industri susu atau peternak sapi perah ini, insya Allah menambah ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi saya optimis ya Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Bustanil Arifin ini adalah sebagai ujung penggerak atau inovasi untuk inspirasi buat kita meneruskan di eranya Pak Prabowo ini dengan asta-citanya. Dan insya Allah Pak Teguh jangan segan-segan Dekopin membuka tangan, dan kita sekarang ini mendukung program pemerintah di Hasacita Pak Prabowo agar realisasi pertumbuhan 8% itu bisa juga dikontribusi dari peternak sapi rakyat ini. Demikian Pak Teguh sebagai masukan. Terima kasih. Masih Bustanil Merah. Jadi Bustanil udah janji loh ya, Dekopin akan meneruskan apa-apa yang baik yang akan ini, dan supaya Dekopin ini dapat direvitalisasi.